Halo Sobat Novis, balik lagi di Behind the Skin. Kepoin perawatan kulit kamu dengan ahlinya bersama Novis Dermatologi. Halo Dokter Jenny. Halo Silmi. Halo Dokter Kori. Halo Silmi. Halo Dokter Angel. Halo Silmi. Finally dok, selama udah lama banget ya kita nggak muncul lagi di podcast kita tercinta ini, dan sekarang udah nambah satu personil baru yaitu Dokter Kori. Berarti sekarang hostnya diserang sama 3 dokter nih. Kroyok. Mohon kerjasamanya ya dok ya, semoga aja jawabannya nggak perebutan. Podcast kita pada malam hari ini akan membahas seputar teknologi laser terbaru dari Novis Dermatologi, yaitu Pico, yang sebelumnya pernah Silmi bahas di As Dokter bersama Dokter Angel dokter ya. Betul. Nah sekarang kita akan membahasnya dengan lebih dalam lagi, terutama mengenai masalah kulit apa saja yang bisa diatasi dengan Pico laser ini dok. Oke. Mulai dari aku berarti ya. Iya. Kalau untuk Pico laser yang bisa ditanganinya bisa dari flek hitam, bisa melasma, bisa warna kulit yang tidak merata. Jadi dari Pico ini dia bisa menyamaratakan warna kulit, bisa bikin glowing, juga bisa untuk mengecilkan pori-pori. Selain itu untuk kalau misalnya punya tato bisa dengan Pico laser ini. Lalu kayak sulam alis juga bisa dengan Pico laser. Iya, yang pasti juga menjaga keelastisitas kulit ya dok ya. Iya. Juga melembabkan kulit seperti itu. Baik, kemudian tadi Dokter Angel sudah menyebutkan bahwa Pico laser ini bisa mengatasi flek hitam ya dok ya. Iya. Nah sebenarnya apa sih dok penyebab dari munculnya flek hitam pada wajah? Kalau penyebab flek hitam banyak ya, bisa karena paparan sinar matahari, juga karena hormon atau pakai KB, terus juga karena beberapa penyakit, obat-obatan seperti itu, banyak sekali multifaktorial ya kalau untuk flek hitam. Bisa juga karena bekas jerawat, kayak gitu juga banyak sih. Kemudian apa sih dok? Kan tadi flek hitam, kan ada flek hitam, ada yang disebut freckles ya? Freckles, Freckles, iya. Freckles, terus juga ada melasma. Nah apa dok perbedaan di antara ketiganya ini? Jadi flek hitam itu disebut juga dengan bercak kecoklatan atau kehitaman pada kulit ya. Flek hitam ini ada macam-macamnya, bisa freckles, kemudian melasma, lalu ada PIH atau post inflammatory hyperpigmentation. Nah kalau freckles itu dia bercak kecoklatan, biasanya coklat muda, berukuran kecil 1-2 mm. Biasanya pada kelihatan itu pada wajah, dan umumnya itu pada bule-bule. Sekarang kan ada beberapa tahun lalu ya, ada tren yang makeup pakai dengan freckles. ya. Pokoknya seakan-akan ada freckles itu ya di Iya. mukanya. Kemudian ada juga melasma. Melasma ini juga bercak kecoklatan. Biasa ada coklat muda, coklat tua, ada juga yang keabuan ya. Iya betul. Dia ini tuh biasanya simetris, kiri ada, kanan juga ada, dan pasti. ukurannya biasa lebih besar. Lalu tadi yang saya sebutkan ada PIH ya, itu biasanya bercak kehitamannya karena ada peradangan sebelumnya, misalnya seperti jerawat atau bekas luka lainnya. Baik, kalau flek hitam kan Silmi biasa temui di beberapa orang yang memang sudah tua, jadi masalah Iya. pigmentasi pada kulit, ada beberapa masalah penuaan yang ternyata orang yang udah tua itu ada flek hitam. Nah sebenarnya munculnya flek hitam ini terjadi apa hanya karena penuaan aja dok? Bisa karena kalau proses penuaan biasanya sel melanosit kan ada yang rusak, beberapa yang rusak mungkin bisa dari situ, atau bisa dari individunya mungkin sering berjemur, pasien-pasien sering berjemur itu biasanya bisa merusak melanosit, jadinya timbul melasma atau timbul freckles seperti itu. Iya, atau biasanya pada waktu masih mudanya kurang pakai skincare, Iya, betul. sunscreen itu kan contohnya, kayak ya jadinya bisa menimbulkan flek atau melasma di usia tua kayak gitu. Baik, berarti memang tidak dirawat jadi kulit kurang ternutrisi ya dok Iya, ya. Jadi betul. tuanya memang akan muncul flek hitam. Kemudian ada salah satu laser kita juga di Novis yaitu laser photorejuve. Nah Semi pernah lihat tindakannya memang mirip dengan laser photorejuve. Bedanya apa dok dengan laser photorejuve Pico ini?
Oke, kalau laser photorejo dia kan ada lensa 1064 dan 532. Sedangkan kalau Pico laser ini selain ada 1064 dan 532, dia ada 755, kemudian ada black hole juga. Itu. Selain itu kecepatan tembakannya ya, dalam satu tembakan Pico lebih cepat dibandingkan photorejo. Oke, kalau di permasalahan ibu hamil kan suka ada apa namanya? Melasma. Pantangan. Bukan. Oh, melasma. Apa sih? Iya, melasma ya kalau ibu hamil. Oh ya, flek-flek ya. Iya, nah, Pico ini kan bisa untuk melasma juga ya, Dok ya. Tapi boleh nggak kalau ibu hamil? Boleh sih, Boleh. karena lensanya kan nggak kita tembakan pada janinnya ya, hanya pada sekitaran. Ini kan beda area juga kan. Di muka. Iya. Kan ditembakkan di janin. Iya, lanjut. Nggak apa-apa. Iya kan nggak ditembakkan di janin, Dok. Langsung di muka, kan melasmanya di muka. Kan ibu hamil kebanyakan punya melasma Iya, biasanya. Makanya aku tanyanya bisa nggak kalau ibu hamil gitu. Biasanya kan ibu hamil punya pantangan khusus untuk treatment apa aja yang boleh Iya, dan enggak. betul. Kemudian kalau tindakan laser ini kan tidak ada downtime ya, Dok ya. Bisa langsung kelihatan. Kalau Pico Glow kan selesai tindakan bisa langsung glowing kayak gitu. Nah, tadi dokter juga sebut bahwa Pico laser ini bisa untuk tato. Nah, kalau misalnya untuk yang glowing itu langsung kelihatan, nah bagaimana tahapan tato, apa bisa langsung hilang juga apa gimana? Kemungkinan kalau untuk tato ya mungkin nggak sekali pengerjaan langsung hilang sempurna ya, jadi pasti perlu beberapa pengulangan ya, bisa 5 sampai 20 kali ya, tergantung luas tatonya, jenis tinta yang dipakai kayak gitu. Kedalaman tintanya juga. Itu sangat Dan berpengaruh. warnanya ya. warna tintanya. Tapi kalau ada waktu pengulangan ini jangka waktunya berapa lama, Dok? Buat orang yang punya tato pengen ngapus gitu. Biasanya sih sampai pengelupasannya selesai ya, kan dia ada downtime pengelupasan, biasanya kurang lebih ya sekitar seminggu 2 minggu. Itu udah pengelupasannya biasanya udah selesai, itu bisa ada pengulangan dari situ. Kalau untuk stretch mark itu sendiri dengan pengulangan juga atau memang langsung? Tanpa Kalau downtime? untuk stretch mark kan dia menggunakan lensa 755 ya, Dok ya, sebentar ya. Untuk 755 dia bisa ada, bisa nggak ada downtime. Jadi biasanya kalau misalnya stretch mark paling kita jedain aja, biar kalau walaupun dia nggak ada downtime tapi kita jedain jaraknya, jangan terlalu dekat. Minimal 2 Iya. minggu ya. Minimal 2 Minimal 2 minggu boleh diulangi lagi. Tadi kan dokter bicara tentang lensanya. Berarti kan ada beberapa lensa yang Pico ini punya. Ada berapa, Dok? Kita untuk Pico berarti kan ada Black Doll, ada 755, ada 1064, sama ada 532. Untuk fungsi-fungsinya mungkin yang Black Doll yang buat bikin glowing. Untuk yang 1064 mungkin yang kulit kusam atau yang ada flek, ada melasma, yang hitam-hitam lah, yang 1064. Terus ada 755. 755 ini untuk seperti stretch mark, bisa juga untuk wajah yang beruntusan, itu bisa karena dia tembakannya itu seperti gambaran honeycomb ya. Jadi seperti mikro fraksional, sedikit mirip sama fraksional lah, tembakan Jadi seperti fraksional. ada sedikit downtime. Iya, ada sedikit downtime, tapi bisa ada, bisa nggak ada, bisa tidak Bisa terlihat. dan bisa untuk bopeng juga ya. Iya, 755. bisa untuk bopeng juga untuk yang 755, karena dia fraksional juga bisa kita sebutnya, lensa fraksional. Terakhir ada 532. Oke, kalau untuk yang 532 ini bisa kita gunakan untuk pada pasien yang punya tato atau untuk menghilangkan sulam alis, itu bisa. Baik, Dok. Kemudian tadi kan dokter nyebutin beberapa lensa. Nah, dari beberapa lensa ini tembakannya rasanya sama nggak, Dok? Mungkin Beda ya. beda ya, sensasinya kan ambang nyari orang beda-beda. Mungkin yang lebih sedikit anget-anget dikit lah istilahnya ya. Ya mungkin yang 532 ya. Iya, 532 pasti lebih agak berasa sih. Makanya kalau di 532 kita di anestesi dulu. Iya, betul. Oh, jadi selain yang itu nggak di anestesi? Iya, Langsung tidak ada. dikasih karbon ya. Ya, dikasih karbon tanpa dianestesi. Untuk yang 532 karena dia efeknya ngebakar, jadi pasti kita anestesi terlebih dahulu. Tapi kan umumnya laser itu rasanya hangat ya, Dok ya? Iya, betul. Apa emang bener nggak ada pengelupasan kecil atau halus gitu? Nggak ada di Pico apa gimana?
Di lensa 532 ada? Iya, 532 ada sedikit pengelupasan, makanya dia ada semi downtime-nya itu ya kurang lebih seminggu lah. Oke, baik. Ada pantangan khusus nggak dok buat orang yang setelah tindakan Piko ini? Kalau untuk tindakan setelah Piko tidak ada ya dok ya, mau skincarean boleh, cuci muka boleh. Berarti bisa langsung make up Iya. lah ya setelah, apalagi kalau Piko belum. Iya, Boleh pantang- langsung make up, boleh langsung beraktivitas seperti biasa, makanan juga tidak ada pantangan yang pasti. Baik, kalau keunggulan dari Pico laser ini dari laser-laser lain apa dok? Karena dia tembakannya dalam satu kali tembakan yang cepat ya, biasanya itu lebih minim downtime dibandingkan laser-laser lainnya. Jadi kemerahan itu biasanya tidak ada tidak ya ditemukan harusnya. pada Pico. Jadi jangankan untuk pengelupasan kemerahan pun bekasnya Minimal, itu nggak Iya, ada ya. minimal betul. Wah, keren banget sih. Baik dok, kalau lensa yang 532 itu kan ada pengelupasan ya dok ya. Berarti setelah pengelupasan ini masih ada perawatan khusus dok di masa-masa pengelupasannya. Kalau khusus 532 ya, kalau karena dia ada downtime berarti ya cukup dengan menggunakan moisturizer atau pelembab dan juga krim antibiotik supaya kan nanti dia pengelupasan supaya nggak iritasi dan nggak bikin lebih kering lagi kayak gitu. Wah, berarti memang banyak banget masalah-masalah kulit yang bisa diatasi dengan Pico laser ini ya dok ya. Baiklah sahabat Novis, itu tadi perbincangan kita mengenai Pico laser yang ada di Novis Dermatologi. Nah, bagi sahabat Novis yang mau coba treatment ini bisa langsung aja datang ke Novis Dermatologi. Nah, jangan lupa juga tetap tungguin podcast kita selanjutnya dengan materi-materi yang mungkin kalian penasaran banget. Tetap di Behind the Skin, kepoin perawatan kulit kamu dengan ahlinya bersama Novis Dermatologi.